Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga luar biasa, puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Ketemu kembali bersama Pak Anton dalam pembelajaran tematik kelas 3 SD Katolik Mardiwiata 1 tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Anton akan mengajak kalian semua untuk belajar bersama Pak Anton dan juga dengan teman-teman kalian yang berada di rumah mereka masing-masing. Namun sebelum itu, mari kita bersama memohon berkat dari Tuhan agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita kondisikan diri kita, ambil sikap doa yang baik, kita memohon berkat dari Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anak yang telah berdoa bersama-sama mohon berkat Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini, kita bersama akan mempelajari dari tema yang kedua, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema yang keempat, yaitu tentang menyayangi hewan. Sedangkan materi yang secara khusus akan kita pelajari hari ini yaitu dari muatan PPKN ya. Ada 4 materi yang akan kita pelajari bersama anak-anak ya. Yang pertama, menyebutkan tugas anggota keluarga dalam merawat hewan. Yang kedua, menyebutkan berbagai jenis profesi dan tugasnya. Yang ketiga, menyebutkan pembagian tugas di sekolah. Yang keempat, menjelaskan peranan setiap pekerjaan di lingkungan tempat tinggal dan menghargainya. Itu anak-anak materi-materi yang akan kita pelajari bersama. Oke, mari kita belajar bersama. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu dengan bercerita siswa mampu menyebutkan tugas anggota keluarga dalam merawat hewan. Yang kedua, dengan membaca siswa mampu menyebutkan berbagai jenis profesi dan tugasnya. Yang ketiga, dengan bercerita siswa mampu menyebutkan pembagian tugas di sekolah. Dan yang keempat, dengan bercerita, siswa mampu menjelaskan peranan setiap pekerjaan di lingkungan tempat tinggal dan menghargainya. Anak-anak, mari sekarang kita mempelajari materi yang pertama, yaitu tugas anggota keluarga dalam merawat hewan. Nah, di sini Pak Anton punya sebuah cerita, tapi sebelumnya kalian amati gambar ini anak-anak ya. Nah, ini ada ibu sedang menyiapkan sayuran. Ini ada si anak sedang memberi makan hewan
yaitu kelinci, dan ini ayah dan anak sedang pergi ke dokter hewan. Nah, di sini Pak Anton punya cerita. Berdasarkan gambar ini Pak Anton punya cerita ya. Ini ceritanya anak-anak ya. Tony memelihara kelinci pemberian paman dengan baik. Tony dibantu ayah dan ibu dalam merawat kelincinya. Ibu membantu Tony menyiapkan makanan kelinci. Ibu membeli sayuran dan wortel di pasar. Ibu kemudian menyiapkan makanan kelinci di dalam wadah. Setelah makanan siap, Tony yang bertugas memberi makan kelinci. Tony memberi makan kelincinya pada pagi dan sore hari. Kandang kelinci juga dibersihkan dengan teratur. Ayah membantu Tony membersihkan kandang kelinci seminggu sekali. Ayah juga membantu Tony membawa kelincinya ke dokter jika sakit. Karena dirawat dengan baik, kelinci Tony pun tumbuh dengan sehat dan lincah. Nah, itu anak-anak cerita yang dapat Pak Anton sampaikan kepada kalian berdasarkan gambar ini. Nah, anak-anak, dari gambar ini tadi dan cerita ini tadi, kita bisa melihat bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki tugas masing-masing dalam merawat hewan peliharaan. Kalian amati gambar ini. Ini gambar Ibu Tony. Nah, Ibu Tony tadi tugasnya apa? Tugasnya ya membeli sayuran dan menyiapkan sayuran-sayuran ini. Nah, untuk apa? Untuk nanti diberikan kepada hewan peliharaannya, yaitu kelinci. Siapa yang bertugas memberi makan kelinci? Nah, yang bertugas memberi makan kelinci adalah Tony. Sedangkan ayah tugasnya ya, berdasarkan cerita tadi, ayah tugasnya menemani Tony pergi ke dokter hewan jika hewan peliharaannya sakit. Ayah juga membantu Tony untuk membersihkan kandang kelinci ini. Nah, dari sini anak-anak, kita bisa memahami bahwa setiap anggota keluarga itu memiliki tugas masing-masing dalam merawat hewan peliharaan. Nah, apakah kamu di rumah memiliki hewan peliharaan? Mungkin kelinci, mungkin anjing, mungkin kucing, mungkin burung, atau mungkin ikan. Nah, bagi kalian yang memiliki hewan peliharaan di rumah, bagaimana? Apakah ada pembagian tugas dalam keluargamu saat merawat hewan-hewan peliharaan itu? Mungkin kamu tugasnya memberi makan, ayah tugasnya membeli makanan hewan peliharaan ya. Ibu mungkin tugasnya menyiapkan makanan yang akan diberikan ke hewan peliharaan. Nah, setiap anggota keluarga anak-anak hendaknya memiliki tugas masing-masing dalam merawat hewan peliharaan. Oke, nah anak-anak, sekarang kita ke materi selanjutnya, yaitu menyebutkan berbagai jenis profesi dan tugasnya. Ya, dokter hewan, ya anak-anak ya, bertugas merawat dan mengobati hewan yang sakit. Selain dokter hewan, anak-anak, ada banyak profesi yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, apa itu profesi anak-anak? Profesi itu bisa kita katakan sebuah pekerjaan, ya, sebuah pekerjaan, ya. Misalnya ini, nah kalian amati gambar ini anak-anak ya. Ini seorang bapak yang profesinya atau pekerjaannya sebagai seorang apa? Sebagai seorang petani. Kalian lihat gambar ini. Ini seorang ibu ya yang memiliki profesi atau pekerjaan sebagai seorang guru. Sedangkan ini seorang bapak juga ya yang memiliki profesi atau pekerjaan sebagai seorang pedagang. Nah, anak-anak, petani ini bekerja menanam berbagai tanaman.
bisa di ladang, di kebun, ataupun di sawah. Sedangkan pedagang, pedagang ini bekerja menjual barang-barang yang kita butuhkan. Ya, kalau yang ditunjukkan gambar ini menjual buah-buahan yang kita butuhkan. Ada berbagai macam pedagang, ada pedagang sayur, pedagang sembako, pedagang pakaian, pedagang tas, pedagang sepatu lah. Mereka semua, para pedagang ini, menjual barang-barang yang kita butuhkan, ya. Nah, adapun guru ini ya bekerja untuk mengajarkan apa, anak-anak? Mengajarkan ilmu pengetahuan kepada para siswa. Anak-anak, ada berbagai macam jenis profesi di sekitar kita selain yang sudah Pak Anton tunjukkan di sini. Mungkin di sekitarmu ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi olahragawan, ya, ada yang menjadi masinis, mungkin ada yang menjadi pilot, atau juga ada yang menjadi seorang dosen. Nah, berbagai macam jenis profesi itu sama pentingnya bagi kita, ya, sama pentingnya bagi kita. Lah, kita walaupun di sekitar kita banyak profesi, kita harus menghargai profesi atau pekerjaan orang-orang di sekitar kita, ya. Anak-anak, mari kita pelajari materi selanjutnya, yaitu menyebutkan pembagian tugas di sekolah. Lah, sebelum itu Pak Anton ada sedikit cerita untuk kalian. Lah, ada banyak petugas yang bekerja di kebun binatang. Ayo, siapa yang pernah pergi ke kebun binatang? Lah, di kebun binatang, anak-anak, ada petugas kebersihan yang bertugas menjaga kebersihan lingkungan kebun binatang. Ada penjaga satwa yang bertugas merawat hewan-hewan yang ada di sana. Ada pula petugas pemeliharaan tumbuhan yang bertugas merawat tanaman yang ada di kebun binatang. Lah, apakah di sekolahmu juga terdapat pembagian tugas, anak-anak? Tentu di sekolah kita pasti terdapat pembagian tugas yang diatur oleh guru atau wali kelas kalian masing-masing. Lah, di sini Pak Anton berikan beberapa contoh pembagian tugas di sekolah yang sering kita lakukan, ya. Misalnya, ada yang bertugas menyapu, ada yang bertugas mengepel, ada yang bertugas menghapus papan tulis, ada yang bertugas merapikan meja kursi, ada yang bertugas menghapus papan tulis, ada yang bertugas mengemucing, dan lain sebagainya. Lah, selain tugas-tugas itu tentu masih banyak lagi tugas-tugas lain yang mungkin pernah diberikan guru kalian kepada kalian semuanya. Lah, anak-anak, walaupun tugas kita itu berbeda-beda, itu sama pentingnya. Dan setiap tugas yang diberikan kepada kita, maka menjadi kewajiban kita untuk melaksanakannya, untuk melakukan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh. Oke? Nah, anak-anak, mari kita mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang peranan setiap pekerjaan di lingkungan tempat tinggal dan menghargainya. Lah, mari kita amati gambar berikut ini, anak-anak, ya. Ini kakek Tony. Lah, selain memelihara kambing, kakek Tony juga memelihara sapi, ya. Kakek mempekerjakan beberapa orang untuk mengurus peternakannya. Ada yang bertugas mencari rumput untuk makanan kambing, memberi makan sapi, membersihkan kandang. Mereka memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda, namun tujuannya sama, yaitu agar ternak-ternak kakek sehat dan terawat. Lah, anak-anak, setiap warga di lingkungan kita berada juga memiliki peran masing-masing atau tugas masing-masing. Kalian amati gambar ini. Nah, tentu di sekitar lingkungan kalian, ya, pasti ada yang
memiliki peran atau tugas sebagai petugas keamanan. Nah, ya. Ada juga yang mungkin memiliki peran atau tugas sebagai ketua RT. Nah, ada juga yang mungkin bertugas atau memiliki peran sebagai petugas kebersihan. Lah, anak-anak, petugas keamanan itu perannya apa atau tugasnya apa? Tugasnya yaitu menjaga keamanan lingkungan. Sedangkan petugas kebersihan itu bertugas untuk apa? Bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan peranan sebagai ketua RT ya, ini bertugas untuk memelihara dan menjaga kerukunan dan kebersamaan antar warga masyarakat sekitar. Itu anak-anak berbagai peran di lingkungan sekitar kita. Tentu ada peran-peran yang lain di lingkungan sekitar kita. Walaupun perannya mereka itu berbeda-beda anak-anak, mereka sama pentingnya ya, sama pentingnya. Dan kita pun harus menghargai peran-peran yang ada di sekitar kita. Kita menghargai peranan seorang petugas kebersihan, kita juga menghargai peran seorang ketua RT, kita juga menghargai peran seorang petugas keamanan ya. Oke, anak-anak, saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Lah, di sini Pak Anton mengajak kalian untuk refleksi ya. Nah, bagaimana pembelajaran kalian hari ini anak-anak? Apakah pembelajarannya menyenangkan untuk kalian? Nah, apakah kalian memahami bahwa setiap manusia itu memiliki tugas, peran, dan profesi masing-masing? Anak-anak, setiap manusia itu memiliki tugas masing-masing dalam keluarganya. Selain itu, di lingkungan masyarakat, kita semua juga memiliki peranan masing-masing. Ya, selain itu juga ada keberagaman profesi di sekitar kita. Lah, walaupun tugas kita berbeda, walaupun peranan kita juga berbeda, walaupun profesi kita juga berbeda, kita harus tetap saling menghargai. Oke, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mari sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita kali ini, kita mohon berkat Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk belajar bersama. Mari anak-anak, kita ambil sikap doa yang baik, kita siapkan hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami haturkan atas berkat-Mu, sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, Pak Anton ucapkan terima kasih atas perhatian kalian dalam pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.